Simaklah soal cerita berikut ini. Pada tahun 2018, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,17%. Angka ini melanjutkan tren perbaikan setelah mencapai titik terendah di tahun 2015 dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2015, pertumbuhan PDB atau Produk Domestik Bruto Indonesia anjlok di bawah 5%, tepatnya 4,88%. Pada tahun 2016, kondisi perekonomian berbalik arah dan pertumbuhan PDB perlahan membaik. Per akhir tahun 2018, PDB Indonesia sebesar 14,837,4 triliun, adapun PDB per kapita 56 juta. Pertumbuhan ekonomi yang secara tahun cukup baik ditopang oleh pertumbuhan konsumsi dan investasi yang lumayan baik, yang konsumsi dan investasi juga menjadi penggerak ekonomi tahun ini. Berdasarkan data BPS yang dirilis pada Rabu, tanggal 6 bulan 2 2019, konsumsi rumah tangga Januari sampai dengan Desember 2018 tumbuh sebesar 5,05% dan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi 2,74%. Sementara investasi yang tumbuh 6,67% menyumbang 2,17% terhadap pertumbuhan PDB di 2018. Sementara itu, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat 1,025% menjadi 6.547,877. Adapun nilai tukar rupiah berdasarkan JISDOR atau Jakarta Interbank Spot Dollar Rate sebesar Rp13.947, melanjutkan penguatan sejak awal Februari. Kendati dinilai cukup positif, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terpusat di Jawa dan Sumatera. Kontribusi Sumatera dan Jawa terhadap PDB 2018 masing-masing 58,48 dan 21,58%. Hal itu terjadi karena daerah selain Jawa dan Sumatera masih bergantung pada komoditas mentah. Akibatnya, pertumbuhan PDB di daerah yang bergantung pada komoditas mentah melambat. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan sebesar 4,33% turun menjadi 3,91% di tahun 2018. Dan Sulawesi yang perekonomiannya tumbuh sebesar 6,99% turun menjadi 6,65% di tahun 2018. Para ahli berpendapat gejolak harga komoditas global akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah yang bergantung pada komoditas mentah. Kondisi ini harus diantisipasi pemerintah dengan segera merealisasikan hilirisasi industri. Mari kita simak grafik berikut ini. Laju pertumbuhan PDB tahunan. Di tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,50%. Namun di tahun 2014 menjadi 5,01% dan di tahun 2015 turun menjadi 4,88%. Di tahun 2016 menjadi 5,03%, di tahun 2017 menjadi 5,07%, dan di tahun 2018 menjadi 5,17%. Inilah pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 sampai dengan 2018. Pada paragraf ketiga, pernyataan berikut ini yang paling sesuai adalah A. Mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terpusat di dua pulau besar di wilayah barat, yakni Jawa dan Sumatera? B. Mengapa daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatera masih bergantung pada komoditas mentah? C. Apa yang menyebabkan pertumbuhan PDB di daerah yang bergantung pada komoditas mentah melambat? D. Siapa yang paling bertanggung jawab atas melambatnya pertumbuhan PDB di daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatera? E. Bagaimanakah cara efektif yang dapat dilakukan agar daerah lain juga dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi PDB nasional? Jawabannya adalah A. Pertanyaan yang paling sesuai dengan paragraf ketiga adalah mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terpusat di dua pulau besar di wilayah barat, yakni Jawa dan Sumatera.